apapun caranya, aku harus mendapatkanmu. Aku akan mencabutmu dari Rama. Marica, Marica, udah belum menjadi pecah masa juga. Kita ada pengaturan mereka. Buat mereka bergegas. Baik, akan dilaksanakan perintahmu, Tuan. Laksmana, tolong aku. Tentu Bapak, tapi maaf, aku tidak boleh keluar dari sini. Asal kau dengar, membiarkanku kelemahan dan kehabisan. Baiklah, tunggu sebentar. Hei Sita, sekarang kau menjadi milikku. Ikut aku Laika. Tolong! Rama! Laksmana! Tolong aku! Rahwana berhasil menculik Dewi Sinta dan membawanya ke kerajaan Alengka. Di kerajaan Alengka yang megah, Raja Rahwana dikuasai amarah dan nafsu. Ia menolak mengembalikan Dewi Sinta kepada suaminya, Rama. Nasihat dan peringatan dari adiknya, Wibisana, tak ia dengarkan. Kakanda Rahwana, pikirkanlah kembali. Perbuatan Kakanda menculik Dewi Sinta hanya akan menimbulkan peperangan besar. Aku Raja Alengka. Aku tidak takut pada siapapun, termasuk pada Rama. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan
merusakmu Kakanda. Kembalikan Dewi Sinta dan perdamaian akan datang kembali. Ya, Wibisana, jika kau tak setia padaku, lebih baik kau pergi dari sini. Baik, aku lebih baik pergi dari istana ini daripada tinggal dalam kebatilan. Semoga Dewa bisa membuka hatimu. Kanda, mengapa wajahmu begitu murung? Tidak, aku mendengar berita buruk. Sepertinya Rawana sedang bersiap untuk perang melawan Rama. Oh dewa, apakah Kanda ikut berperang juga? Aku tidak bisa berpangku tangan, Dinda. Ini tanah airku. Aku tahu Rawana salah, tetapi ini negeriku. Aku harus melindunginya. Kanda, perang hanya akan membawa kematian. Rakyat sudah menderita. Jangan biarkan dirimu terpengaruh keadaan yang salah. Dinda, kesediaan tidak selalu tentang membenarkan yang salah. Ini aku berjuang bukan untuk Rawana, tapi untuk seluruh rakyat Alengka dan akan negeri ini tidak hancur. Baiklah, jika itu keputusanmu, maka aku hanya bisa berdoa agar Kanda pulang dengan selamat. Jika aku tidak kembali, beritahu ke seluruh rakyat Alengka. Jika aku gugur demi Alengka tercinta. Baiklah. Pasukan Rama dan Alengka saling berhadapan. Kumbakarna maju dengan gagah membawa Panji Alengka ke medan perang. Wahai Rama dan pasukanmu, aku datang bukan untuk membela kesalahan kakakku, tetapi untuk membela kehormatan negeriku. Kumbakarna, ku tahu Kanda yang bersalah. Kenapa kau masih berperang di pihaknya? Aku tahu dia bersalah, Hanuman. Aku bertarung bukan untuk membela kakakku. Aku bertarung bukan karena benci, tetapi karena cinta. Serang! Perang besar pun dimulai. Ribuan pasukan berjatuhan hingga pasukan Alengka tak tersisa. Wahai Rama, aku tahu kau benar, tetapi biarkan aku gugur demi Tuhan kehormatan, demi Alengka. Kanda, kau pergi dengan gagah. Kau bukan hanya suami yang setia, tapi prajurit sejati bagi Alengka. Kumbakarna mengajarkan bahwa kesetiaan sejati adalah berani membela kebenaran meski harus melawan orang terdekat. Dan di antara darah dan air mata, Kumbakarna abadi dalam sejarah Alengka. Kesetiaan sejati tidak buta. Berjuanglah demi kebenaran dan cinta kepada tanah air. Seperti Kumbakarna yang gugur dengan kehormatan.
yang konco tinggi si gembira alena berapa gune segoro lihat numpang perahu layar di menunggu ke pariwisata alam tanah menengah biar-biar binawa orang jemu-jemu harap mesem buyung hilang rakyat tolong lesu adik yang rumah cepuri sore ditinggal lupa aku yang liar ayo kita tercipta limai dene sesu-esu kumandang nyambut gawe yang konco tinggi gembira ada berapa gune segoro lihat numpang perahu layar di menunggu ke pariwisata alam ramai semangat biar-biar dan mungkin orang jemu-jemu karo mesem guyung ngilang yakin rasa ungkang lesu adik gayung cepur sore ditinggal lupa katon yang ayo kita tercipta limai dene sesu-esu kumandang nyambut gawe Pudikilah penampilan saking Sono M. Mugi-mugi sampean-sampean sedaya nikmati. Lan mugi-mugi acara puniki angsal nyugani inspirasi lan kesenangan kangge kita sami-sami. Kami dari kelas 7F mohon mengucapkan atur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 1, 2, gimana? Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Biar bebas yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, begitulah penampilan dari 9F Jawa Tengah. Tepuk tangan sekali lagi untuk 9F. Langsung saja kita akan melanjutkan penampilan yang selanjutnya, yaitu dari kelas 9C dari Provinsi Bali. Sudah terlihat di sana ya, ramai sekali. Oke,
kita tampilkan 9C. Beri tepuk tangan untuk 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahajeng semeng para penonton, kami saking kelas Sanang C dados nglaksanayang pagelaran seni inggih punika fashion show, gending, drama, miwah tari Bali. Mugi sami kesuksesan lan keselamatan ring ida Sang Hyang Widi Wasa. Lajeng nyaksikan. Oh, Ustaz.
Oke, cukup berasap ya, tapi nggak apa-apa. Oke, langsung saja kita melanjutkan ke penampilan selanjutnya, yaitu ada kelas 7B dari Provinsi Papua. Sudah siap adik-adik? Siap, oke. Langsung saja kita tampilkan penampilan dari kelas 7B. Di ujung timur Indonesia terbentang tanah yang kaya dan indah, tanah Papua. Dikelilingi hutan hijau, sungai yang jernih, dan gunung yang menjulang tinggi. Di tempat ini hidup sebuah suku pedalaman yang damai bersatu dengan alam. Mereka hidup sederhana, namun hati mereka penuh syukur. Alam adalah rumah, tanah adalah ibu, hutan adalah sahabat yang selalu dijaga. Namun, pada suatu hari, suku luar tiba-tiba datang membawa alat-alat besar yang membuat suku dalam penasaran.
depan. Pun, pun, pun. Kan aku bangga. Indonesia. Kepala suku dalam yang tak tahan dengan peperangan yang tiada henti memutuskan untuk membuat janji perdamaian dengan suku luar. Saudara-saudara, mari kita buat perjanjian. Baiklah saudaraku, mari kita buat perjanjian. Semua perjanjian dibuat dengan persetujuan dari kedua suku dan diukir pada batu besar yang terletak di perbatasan. Dengan ini, mereka menyadari bahwa emas di tanah Papua bukan untuk direbut, melainkan untuk dijaga dan diwariskan pada generasi selanjutnya. Sekian dari Papua untuk Indonesia. Dari kisah ini kita belajar bahwa alam perlu dijaga dan dilestarikan. Selain itu, persaudaraan diperlukan untuk menciptakan persatuan. Dengan inilah perdamaian tercipta.
Yuk, formasinya gimana? Benderanya nggak? Oke, apa nih? Siap? 1, 2, 3. Gaya bebas yuk, gaya bebas. Gaya bebas? Sudah? Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari kelas 7B. Jangan lupa ya, propertinya dibawa. Yang berserakan diambil. Oke. Karena waktu sudah siang ya, kita langsung saja, di situ sudah siap, kita langsung saja tampilkan penampilan dari kelas 9D berasal dari Provinsi Banten. Sudah siap? Siap banget. Oke. Oke. Mari kita tampilkan penampilan ke-6 dari kelas 9D Banten. Di sini kita juga punya makanan daerah dari Provinsi Banten. Yang pertama terdapat kue cucur. Yang kedua terdapat kue lapis. Dan yang ketiga terdapat kue rengginang.
selamat. Langit hitam gulung di atas istana, gemuruh senjata menelan doa. Istana megah menjadi abu, laut pun murka, rakyat menjerit, tanah bergetar. Namun jiwa tak pernah gugur. Dari abu itu malah membuahkan asa, dan kini di dada para pemuda terpahat tekad yang takkan padam. Banten. Batur, hayu kita senang-senang.
Yuk Nata, yuk Nata. Nata, Nata. Monggo Bu Yakti. Yuk, yuk Nata yuk. Yang baris ketiga maju aja maju. Yuk Nata yuk. Yang baris ketiga maju aja maju. Maju lagi, maju lagi. Nah, oke. 1, 2, 2, 3. Oke, terima kasih. Yuk Nata yuk. Yang baris ketiga maju aja maju. Maju lagi, maju lagi. Nah, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yuk Nata yuk. Yang baris ketiga maju aja maju. Maju lagi, maju lagi. Nah, oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, menata dulu katanya, menata dulu. Sudah ditata.
Nenggo orang bawa dulang di kecil nganggo suada ika bengo ke kampung adi misi gabe tari gendang gendong hai kamu Melayu hai bangga Baletong bermacam ragam seni budaya hai bangga Baletong ada di Jonjong turun temurun musik ladang bersayur wahai tari kedede musik ladang bersayung tari kedede ruda sampai bercampak seni tradisi musik ladang bersayung tari kedede ruda sampai bercampak seni tradisi. Suada ika lego ke kampung ade musik ade tari kendang gendong hai gabus Melayu hai bangga Baletong bermacam ragam seni budaya hai bangga Baletong ada di Jonjong turun temurun sayung tari kedede musik ladang bersayung tari kedede ruda sampai bercambah seni tradisi bercambah seni tradisi. Pada zaman dahulu di tengah-tengah hutan mentok hidup ia mempunyai seorang anak. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka berhasil dengan mimpi, kedelai, dan lain-lain. Hasil yang sedikit sekali, Dempu Awang bermaksud untuk merantau mencari pekerjaan yang lebih baik. Ia pun mengemukakan maksud itu kepada
Ibu Tempu Awang tinggal seorang diri di tengah hutan. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk anaknya. Tahun terlewat, berkat doa sang ibu, Tempu Awang sekarang namun tidak pernah memberikan kabar kepada ibunya. Sementara Ibu Awang telah berkeluarga dan telah menikah dengan istri yang cantik dan kaya raya. Lihat perahu layar berlabuh, nelayan-nelayan yang itu akan menuju ibunya atau orang lain yang mengaku sebagai ibu. Ketika Tempu Awang melihat wanita perahu, cepat-cepat menyuruh pelayan untuk mengusir wanita itu. Tempu Awang lalu ibunya yang sudah wanita tua itu berkata, dan dari kesempatan melihat kejadian itu, istrinya mengatakan, orang jatuh dari perahu dalam selai membawanya tadi. Para nelayan sangat wanita itu lalu dan pulang. Itu sambil yang menghafal ibu kandungnya, ibu kandungnya, ibu kandungnya. Sewaktu Tempu Awang akan menikah dan halamannya, juga Tempu Awang terbelah dua. Begitulah asal-usul pada dari bisa melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu dengan wali kelas ya. Wali kelas. Foto bersama terlebih dahulu dengan wali kelas ya. Kelas. Foto bersama terlebih dahulu dengan wali kelas ya.
Yuk nata dulu yuk. Nata dulu, nata dulu. Sama. Satu, dua, tiga, bebas. Satu, dua, tiga. Oke, beri tepuk tangan untuk kelas 7A. Keren sekali ya. Saya kaget. Ini cuma emang segitu. Oke, di situ sudah siap banget ya, kayaknya merah-merah. Langsung saja kita lanjut ke penampilan ke-8, yaitu kelas 9E dari Provinsi Jambi. Sudah siap teman-teman? Siap banget. Oke, yuk kita saksikan penampilan dari kelas 9E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang kami hormati, rekan-rekan panitia, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Sesaat lagi kami dari kelas 9E akan sajikan sebuah kisah yang berlatar di pantai timur Pulau Sumatera. Sebuah negeri yang kaya raya, seperti yang tertulis dalam Sumpah Pemuda, satu tanah air. Sebelum kita mulai berpetualang ke pantai timur Pulau Sumatera melalui drama ini, mari kita rasakan dulu detak jantung budayanya. Mari kita dengarkan persembahan nyanyian daerah dari Jambe, Sinanggar Tulo. Kisah seorang raja yang bijaksana dari istana yang tak kunjung punya istri. Jauh aku melangkah berpetualang ke berbagai negeri. Semua tempat yang aku singgahi telah kucatat dalam buku harianku ini. Sekarang aku berada di pantai timur Pulau Sumatera, sebuah negeri yang terkenal kaya karena memiliki banyak tambang minyak tanah. Di sini dipimpin seorang pemimpin yang bijaksana. Namun saya, raja terlalu sibuk memimpin negeri hingga tak kunjung memiliki seorang permaisuri.
putriku, lihatlah bunga itu di taman. Betapa cantiknya. Tidakkah kau tertarik dengan salah satu bunga yang ada di taman itu? Apa maksud kakak? Maksud kakak, dari sekian banyak wanita cantik di negeri ini, tidakkah kau tertarik untuk menjadi sendiri? Yang bertemu nih. Itu teman-teman kita. Dari kabar yang aku dengar, Raja itu lagi dari calon. Kabar lama itu. Dari dulu juga raja cari calon permaisuri, tapi tetap beta dapat karena raja kita Ya wajar be kalau raja kita tuh pilih-pilih. Namanya baik raja. Benar itu lah, saking sibuknya urus kaki sampai lupa nyari diri. bujangan terus, jadi bujang lapok. Jangan keras-keras, gak terdengar dari sana. Nah, jadi kamu tahu baik kabar itu? Kamu nanya. Sudah, ayo kita pergi, mumpung hari masih pagi. Nak cari perempuan macam apa lagi raja kita nih? Mungkin cari yang lebih deh. Lebih apa nyonu? Ya lebih cantik, lebih muda, lebih kaya, pokoknya yang serba lebih. Memang ada perempuan macam itu? Pastinya ada lah. Bahkan yang lebih gila dari itu pun ada. Oh, benar nu, di mana kau ketemu perempuan macam itu? Benar, sekali aku ke negeri seberang, aku ketemu dengan seorang putri. Kalau tidak salah dengar, namanya Putri Pinang Masa. Siapapun laki-laki yang memandangnya, pasti langsung jatuh cinta. Jadi kau pernah juga jatuh cinta dengan putri itu, ha? Normal, aku pun ngerasain juga. Tapi aku pun tahu diri lah, apalah arti seorang guru baginya. Ya sabarlah, Nu. Cuma sayang, Putri Pinang Masa ini punya sifat yang tidak bagus. Dia terkenal sangat tamak. Wah, lengkap niat informasi kau nih. Paman, aku terlanjur begitu dengan kecantikannya. Hari ini juga aku akan melamar Putri Pinang Masa. Baik Baginda, kalau itu sudah menjadi keputusan Baginda, Paman akan tunduk pada keputusan itu. Sekarang kita ke istana untuk menyiapkan kebutuhan lamaran. Cinta Putri Pinang Masa adalah hal yang keterlaluan. Bersyarat akal-akalan agar pernikahan dibatalkan. Raja tua yang merana tak bersangka berhati mulia. Walau duri telah melukai, namun tetap rendah hati. Sungguh, kecantikan Tuan Putri tidak bisa tertandingi oleh siapapun. Namun, Putri terlihat murung sepertinya. Apa kita adakan saja hiburan untuk Tuan Putri? Silahkan bayang-bayangmu. Baiklah, mari kita adakan.
Jadi, wahai apakah lamaran saya ditolak atau diterima? Saya akan menerima lamaran itu, tapi ada syarat yang harus Baginda penuhi. Hamba ingin istana yang sangat indah dan megah, namun istana itu harus selesai dibangun dalam waktu semalam saja. Baiklah, aku terima tantangannya dan aku akan memenuhi syarat itu. Saya tunggu kabarnya Baginda, tapi ingat sebelum terdengar kokok ayam. Wahai rakyat pantai timur, Raja Bertita akan membangun istana. Wahai rakyatku yang tercinta, atas nama Raja, aku memohon pada kalian semua untuk bergotong royong membangun istana yang indah dan megah. Istana itu akan kupersembahkan kepada Putri Pinamasa sebelum pagi sebagai syarat diterimanya lamaranku. Selamat bekerja. Kerja-kerja ayo kita kerja, gotong royong membangun istana. Hadirkan semangat, kuatkan tekad, tegakkan kehormatan yang mulia. Anggap saja. Putri Pinamasa semakin menjadi-jadi. Tidak puas dengan apa yang didapatkannya, ia malah mau menguasai pantai. Negeri ini menjadi negeri Putri Pinamasa. Rupanya cerita harus berakhir di sini. Setelah menjadi negeri Pinang, seluruh rakyat menyebutnya sebagai negeri Pinang. Dalam bahasa Jawa, Pinang adalah Jambe. Lalu orang-orang terbiasa menyebutnya menjadi negeri Jambe. Namun lama-kelamaan kata-kata negeri Jambe berubah menjadi Jambi hingga saat ini. Seiring balam dan merbah lalu balam pun mandi. Seiring salam dan sembah lalu salam pun kembali.
dahulu dengan wali kelas Bu Lili. Bisa mundur lagi teman-teman? Mundur lagi, mundur lagi. Mundur lagi, mundur lagi. Nah, oke, sip. Yang depan sendiri duduk yuk. Yang depan sendiri duduk, yang depan sendiri duduk. Yuk, yang laki-laki bisa di depan yuk. Yang laki-laki di depan atau di belakang? Oke. Sudah? Oke. 1, 2, 3. Gaya bebas. Gaya bebas yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bisa diambil ya sampahnya. Oke, inilah. Tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari kelas 9E. Iya, istananya dibawa. Nah, oke, kita masih ada 2 penampilan lagi, dan penampilan ke-9 ini ada dari Provinsi Gorontalo. Ya, kelas 7C dari Gorontalo sudah siap? Siap banget ya dari tadi. Oke, mari kita saksikan penampilan dari kelas 7C Gorontalo. Apa? Nanti siap.
Pada suatu hari, seperti biasa, Lahilote pergi berburu ke hutan. Tiba-tiba, ia mendengar suara wanita yang sedang bersidak gurau. Lahilote kemudian mendekati suara itu. Ia melihat ada 7 wanita cantik yang berada di telaga. Mereka adalah putri kayangan yang turun dari langit. Lahilote sangat terpesona dengan putri kayangan. Ia sangat ingin menjadikan salah satu dari mereka untuk dijadikan sebagai istrinya. Lahilote pun nekat untuk memanggil salah satu sultan dan dibawa pulang. Setelah itu, Lahilote kembali ke telaga dan bertemu dengan seorang kayangan yang sedang bingung mencari saudaranya. Siapakah laki-laki ini? Namaku Balendo Pulau. Aku sedang mencari selendangku. Entah bagaimana selendangku tiba-tiba hilang. Aku tidak bisa kembali ke tempat asalku tanpa selendang itu. Lahilote pun memujuk Balende untuk tinggal di rumahnya sampai selendangnya bisa ditemukan. Balende pun setuju. Setelah lama tinggal di rumah Lahilote, Balende pun akhirnya setuju untuk menikah dengan Lahilote. Namun, setelah 1 tahun, Balende merasa lelah dengan pekerjaannya. Balende pun menggunakan kesaktiannya untuk meringankan pekerjaannya. Sampai suatu ketika, Lahilote curiga melihat padi di lumbung tidak pernah berkurang, meski setiap hari Balende memasak nasi. Pagi hari ketika Balende pergi keluar rumah, Lahilote membuka tutup periuk dan melihat hanya sebutir nasi. Dia pun segera memanggil Balende. Dinda, apa yang kau masak? Kenapa hanya memasak sebutir nasi dalam periuk itu? Kakanda, maafkan aku. Selama ini aku hanya memasak sebutir nasi dengan menggunakan kesaktianku. Aku lelah dengan kerjaan ini. Balende harus menerima nasib kehilangan kesaktian. Pun kembali bekerja keras. Pekerjaan pekerjaannya. Seiring waktu, keinginan Balende untuk kembali ke kayangan perlahan terlupakan. Hingga pada suatu hari, ketika ia membersihkan lubuk padi, dia menemukan selendangnya yang berada di sebuah lumbung bambu. Ia memakainya untuk terbang kembali ke kayangan tanpa memikirkan. Sementara itu, setelah seharian mencari rotan, Lahilote pulang. Tetapi alangkah sedihnya Lahilote ketika sampai di rumah, ia tidak menemukan istrinya. Dengan tergesa-gesa, ia mengambil lumbung bambu tempat menyembunyikan selendang itu. Namun, lumbung bambu itu telah kosong. Dia telah menemukan selendang miliknya. Ia pasti telah kembali ke kayangan. Lahilote sangat sedih mendapati dirinya ditinggal seorang istri. Tidak berselang lama, seorang laki-laki dari suku Polaki yang tinggal di hutan datang menemui Lahilote dengan membawa rotan putih yang lain. Gunakanlah rotan ini untuk menemui istrimu di kayangan. Apa ini? Dengan rotan ini? Cobalah. Lahilote pun segera menerima rotan putih yang lain. Ia pun bisa terbang ke kayangan dan berhasil bertemu kembali dengan istrinya. Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Aku diberi rotan ini untuk menuju kayangan, tidak.
Mereka pun pada hari saat periode sedang mencuri melihat dua orang tidak boleh karena di kayangan penghuninya kasih awan dan panjang masa, maka orang yang beruban tidak boleh tinggal. Kakanda, maafkan aku tak bermaksud mengusirmu dari kayangan, tapi peraturan di kayangan tidak boleh ada satupun penghuni kayangan yang beruban atau menua. Aku mohon Kakanda. Dan melodi harus menembakkan dengan berhati-hati. Lahirata turun ke bumi. Lahirata bersumpah pada isi. Hingga telah menuju berbatas pantai Kobe yang menuju kain kafan. Napak kakiku akan terus terpatri di sana sepanjang jalan. Hingga meninggalkan bekas di batu. Oke, bisa melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Foto dulu yuk, foto dulu. Maju lagi ke depan, kita foto bersama terlebih dahulu. Yuk, Nata yuk. Sudah? Oke. Ada lalu kelasnya nggak? Nggak ada. Ya oke deh. Sudah. Oke, saya hitung ya. 1. Oke, 1, 2, 3. Gaya bebas yuk, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk penampilan dari kelas 7C. Sudah cukup siang ya, sudah jam 11, tapi kita masih ada satu penampilan lagi. Jakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelas 7F akan membawakan sebuah drama yang kami bawakan dari Provinsi DKI Jakarta. Selamat menyaksikan. Asal-usul lahirnya ondel-ondel Betawi. Dahulu kala di sebuah kampung kecil yang ramai dan penuh tawa, hiduplah anak-anak ceria yang suka bermain layangan, congklak, dan lari-larian di bawah matahari. Tapi belakangan ini, suasana kampung berubah. Anak-anak jadi sering sakit, ayam-ayam hilang dari kandangnya, dan malam hari terdengar suara aneh dari hutan bambu. Warga mulai takut dan bertanya-tanya. Selamat pagi Bu, bagaimana keadaanmu sekarang? Masih dengan batuk, aku sudah membawanya berobat, namun tetap saja tidak sama dengan anak Bu Yati. Anak saya akhirnya juga belum sembuh sepertinya. Aku rasa ada yang aneh dari kampung kita sekarang. Iya, benar sekali. Kemarin beberapa hewan sangat wajar hilang, terutama ayam. Ah iya benar sekali, saya juga takut tinggal di kampung ini. Iya, betul. Iya betul sekali. Di tengah keresahan itu hiduplah seorang nenek prihatin bernama Nenek Kia. Nenek Kia ini terkenal pandai membuat ramuan dari daun-daunan, dan beliau ini merupakan sesepuh kampung tersebut. Suatu malam Nenek Kia bermimpi aneh. Dia melihat dua yang berbeda, memiliki mata besar dan rambutnya menjuntai seperti benang berwarna. Namun anehnya mereka menangis sambil tertawa. Bersama dengan itu mereka mengusir roh jahat yang ada di kampung tersebut. Nenek Kia pun tertawa dari tidurnya dan Mimpi apa itu tadi? Aneh sekali. Ada apa, Nek? Kenapa Nenek bingung kaget? Nenek bermimpi melihat dua makhluk raksasa. Wajahnya merah, matanya bulat besar, dan rambutnya seperti benang berwarna. Wah, seram sekali, Nek. Anehnya, mereka menari dan tertawa. Bersama anak itu, mereka mengusir roh jahat yang ada di kampung kita. Sesuai nama yang ada di mimpi Nenek, mereka tidak ngobrol beberapa hari. Jadi mereka menerima Nenek untuk membuat mereka kita aman ya Nek. Iya cu, sepertinya mereka ingin membantu di kampung kita. Setelah kejadian itu, Nenek Pia berniat mengumpulkan warga untuk menyuruh para warga bergotong royong membuat patung sesuai dengan mimpinya. Hei warga sekalian, mari berkumpul ke sini sebentar. Ada apa Nek? Iya, ada apa? Tumben pagi-pagi. Kampung kita saat ini sedang tidak aman. Banyak orang jahat yang mengganggu kampung kita. Tadi malam aku mendapatkan mimpi bahwa kita harus membuat sebuah boneka besar seperti dalam mimpi kami. Boneka besar untuk apa Nek? Iya, untuk apa Nek? Mereka akan melindungi kampung kita. Saya yakin itu. Semua warga dari anak kecil hingga orang tua ikut membantu membuat boneka besar tersebut. Mereka membuat rangka dari bambu, memberi pakaian warna-warni, dan memasang hiasan kepala yang berkilau. Tak lupa wajah boneka itu dibuat besar dan lucu. Setelah selesai, mereka membuat dua
Provinsi DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang memiliki budaya. Salah satunya yakni ondel-ondel yang diarahkan diiringi musik khas Betawi. Jakarta juga memiliki pakaian adat sini, yakni 1. Kebaya encim. Kebaya encim merupakan kebaya yang umumnya dipakai oleh masyarakat Betawi yang terbuat dari bahan lepas, kemudian ditutup dengan bordiran untuk menambah variasi berbagai dasar organdy, silk, dan sutra. 2. Baju sadaria merupakan baju adat Betawi yang dikenakan khusus untuk laki-laki, berbentuk seperti baju koko yang terbuat dari bahan katun, dengan lengan tanpa kerah, dipadukan dengan celana motif batik dan sarung yang dikalungkan di leher, ditambah dengan kopiah khas Indonesia. 3. Baju damang merupakan baju pakaian adat yang biasanya dipakai ketika acara formal seperti pernikahan atau acara budaya lainnya. Baju ini mempunyai komponen pelengkap bagi laki-laki memakai basket hitam, kemudian celana hitam dibalut dengan kain yang berada di pinggang. Untuk baju perempuan menggunakan kebaya berwarna merah dan memakai penutup kepala atau selendang di bagian kepalanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disampaikan sesuatu bersama terlebih dahulu. Teman-teman belum saya tutup. Teman-teman belum saya tutup. Oke, sudah siap? Langsung saja. 1. Sudah? Oke, 1, 2, 3. Ke bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan untuk Dewan Juri.